Bab 1108, Harus Mati. Saat suara Fuji jatuh, monster sebelumnya bergegas menuju Sander Ye tidak jauh lagi. Dia menatap Sander Ye dari kejauhan, matanya memancarkan cahaya ganas yang ingin memilih orang dan melahap mereka. Suara pedang bergema dari celah ruang dan waktu tidak jauh dari sana. Orang kuat dari luar sudah masuk. Melihat adegan ini, wajah Zhou langsung menjadi jelek. Biarpun dia sedikit tidak puas, dia tetap melambaikan lengan bajunya dan menyimpan monster itu. Begitu monster itu menghilang, cahaya pedang langsung memasuki medan perang khusus ini. Orang yang datang tak lain adalah Yugi. Saat dia melihat Sander Ye dan kematian Fuji tidak jauh dari sana, Yugi tertegun. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Zhou tidak jauh dari sana. Matanya seperti pedang tajam. Apa yang kamu lakukan? Saat suara itu terdengar, kekuatan pedang yang sangat kuat langsung menyelimuti Zhou. Saat ini, Zhou sudah kembali normal, dan aura misterius tersembunyi di tubuhnya. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke medan perang khusus ini. Setelah orang-orang kuat ini masuk, mereka semua sedikit bingung. Zhou, bagaimanapun, tampak tenang. Dia menatap Yugi, "Ketua Yugi, aku melawannya dengan adil. Apakah ada masalah?" "Kamu kentut." Pada saat ini, Chenoye tiba-tiba masuk dan memelototi Zhou, "Kamu curang. Kamu benar-benar membiarkan orang kuat misterius di tubuhmu mengambil tindakan. Kalau bukan karena saudara Yangorye, kami semua akan dibunuh olehmu." Begitu pernyataan ini keluar, terjadi keributan di tempat tersebut. "Curang." Semua orang memandang Zhou dengan tidak percaya. Zhou menatap Chenoye dengan ringan dan mencibir, "Jelas-jelas negara Qi dan negara N tidak terima kekalahan dan bukan tandinganku, jadi kalian bekerja sama untuk mendobrak batasan tempat ini dan ingin menjebakku. Itu sungguh konyol." Wajah Chenoye tiba-tiba menjadi pucat. Dia menatap Zhou, "Saat ini, kamu berani membalikkan fakta. Apakah menurutmu akademi itu bodoh?" Kader super yang datang dari negara Qi dan negara N pun dengan marah menuduh Zhou memutarbalikkan fakta. Melihat pemandangan ini, Yugi dan orang kuat dari akademi berbagai negara memandang Zhou dengan mata sengit, siap mengambil tindakan kapan saja. Tapi Zhou tidak takut sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, "Jelas kalian tidak mau kalah dari aku dan kehilangan juara pertama kompetisi 10.000 negara ini, dan bahkan menuduh aku memutarbalikkan fakta. Kalau tidak percaya, ayo kita bertarung lagi. Negara Qi dan negara N maju bersama. Bertarung lagi." Begitu kata-kata ini keluar, wajah para jenius negara Qi dan negara N tiba-tiba menjadi sangat jelek. Kirana Ye tiba-tiba keluar. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Yugi dan seluruh kepala akademi, lalu berkata, "Ketua sekte, kepala akademi, inilah yang terjadi." Saat dia berbicara, dia menceritakan semua yang terjadi secara detail. Dan begitu dia selesai berbicara, Zhou tertawa terbahak-bahak, "Kirana Ye, kamu baru saja mengatakan bahwa ada orang kuat di ranah Shinto di dalam tubuhku. Tidakkah menurutmu ini konyol? Orang kuat di ranah Shinto 10% keilahian tidak bisa membunuh seseorang di ranah insan Xian. Apakah tidak konyol?" Mendengar hal tersebut, kepala akademi di lapangan mengerutkan kening. 10% keilahian. Orang kuat setingkat ini bisa dengan mudah menghancarkan lawan, apalagi manusia di ranah insan Xian, bahkan mudah untuk membunuh seorang kaisar agung. Bagaimana mungkin tidak mampu membunuh seseorang di ranah insan Xian? Semua kepala akademi memandang Kirana Ye, mata mereka penuh kebingungan dan kecurigaan. Kirana Ye dan yang lainnya juga terlihat sangat jelek. Faktanya, mereka sendiri merasa bahwa ini tidak benar, tetapi itulah faktanya. Yugi dan Fugo Song dari negara N secara alami mempercayai mereka. Keduanya menatap Zhou dengan mata jahat saat ini. Pada saat ini, kepala akademi negara Kibukito Su tiba-tiba keluar.
Dia melirik ke arah Zhou dan Sander Ye tidak jauh dari situ, lalu berkata, ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini. Mari kita tunda dulu kompetisinya. Zhou, Yang Ye, dan semua peserta di sini mulai saat ini tidak diperbolehkan meninggalkan Akademi Negara Qi bahkan setengah langkah pun dan akan diselidiki. Negara Qi dan Negara N serta para kader super langsung geram, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan saat ini. Tak jauh dari situ, Sander Ye tiba-tiba mengangkat Fuji dan berdiri perlahan. Semua mata tertuju pada Sander Ye. Zhou menatap Sander Ye. Di kedalaman matanya, secercah niat membunuh melintas. Dia tidak pernah menyangka monster seperti itu akan muncul dalam permainan yang seharusnya menjadi kemenangan pasti baginya dan tidak bisa dia bunuh dalam sekejap biarpun dengan perbedaan ranah sebesar itu. Kalau saja dia punya waktu lebih. Sander Ye perlahan berjalan ke arah Yugi sambil menggendong Fuji. Dia menatap ke arah Yugi, ini tidak normal. Pasti ada yang salah dengan Akademi Negara Qi. Selain itu, segera beritahu Akademi Utama dan minta orang-orang dari Akademi Utama untuk kirim pakar terbaik untuk kembali ke masa lalu. Setelah mengatakan itu, dia memeluk Fuji dan pergi. Saat ini, Bukito Su tiba-tiba berkata dengan wajah muram, Yang Ye, kamu bilang ada masalah di Akademi, kamu sangat lancang. Sander Ye tiba-tiba menoleh dan meraung, kamulah yang lancang. Raungannya penuh dengan momentum, dan Bukito Su sedikit terkejut karena tertekan oleh momentumnya. Sander Ye menatap Bukito Su dengan dingin, lalu berbalik dan pergi dengan Fuji di pelukannya. Setelah Bukito Su sadar kembali, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan matanya suram. Yugi melirik Bukito Su dan Zhou, lalu berkata, pengawal. Weng. Suara pedang tiba-tiba terdengar, dan detik berikutnya, seorang lelaki tua muncul di samping Yugi. Yugi berkata dengan wajah dingin, kirimkan perintah dan suruh semua murid Sekte Pedang segera datang ke Akademi. Tidak jauh dari situ, Bukito Su berkata dengan suara yang serius, Ketua Yugi, apa maksudmu? Yugi meliriknya, melindungi murid Sekte Pedang, ada pertanyaan. Bukito Su berkata, Ketua Yugi, Akademi akan melindungi keselamatan mereka, kamu. Yugi langsung berkata, aku tidak mempercayaimu. Ekspresi Bukito Su membeku. Yugi tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik dan pergi bersama semua murid Sekte Pedang. Fugo Song tiba-tiba berkata kepada seorang lelaki tua di sebelahnya, beritahu Negara N dan Akademi, minta mereka agar orang-orang kuat dari Akademi dan Sekte Pedang segera datang. Setelah berbicara, dia melirik Bukito Su dan berkata, aku juga tidak mempercayai kamu. Saat suara itu terdengar, dia membawa semua orang pergi. Mereka tidak mempercayai Bukito Su, bukan hanya karena perkataan Sander Ye, tetapi juga karena kegagalan mendadak dari perekam awan. Pada awalnya, mereka merasa ada sesuatu yang tidak normal, tetapi sekarang, mereka yakin bahwa itu memang disengaja. Dan satu-satunya penyelenggara yang mampu melakukan hal tersebut adalah Akademi Negara Qi. Tidak jauh dari situ, Bukito Su terlihat sangat jelek. Di sisi lain, Zhou memiliki niat membunuh di matanya. Di luar, saat Sander Ye mendatangi Bibi Qiana dengan tubuh Fuji di pelukannya, pikiran Bibi Qiana menjadi kosong sesaat. Tubuhnya tiba-tiba melunak dan dia terjatuh. Jagal di samping dengan cepat menopangnya, dan Jagal itu buru-buru berkata, Qiana. Seluruh tubuh Bibi Qiana tidak bisa berhenti gemetar. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan tangan ke arah Fuji dengan tangan gemetar. Saat dia menyentuh tangan dingin Fuji, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat ini, dia tidak bisa berkata apa-apa. Melihat Bibi Qiana yang kebingungan di depannya, Sander Ye patah hati. Dia menundukkan kepalanya sedikit, tidak berani menatap Bibi Qiana, dan berkata dengan suara gemetar, Bibi Qiana, maafkan aku. Bibi Qiana memandang Sander Ye dan berkata dengan gemetar, apakah dia mati dalam pertempuran demi negara Qi?
Sander Ye menggelengkan kepalanya, seseorang curang. Dia mati untuk menyelamatkanku. Bibi Kiana terkejut sesaat, lalu mengangguk. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengangkat Fuji dalam diam dan berjalan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berbisik, "Tuan Ye, aku tidak menyalahkan kamu." Setelah itu, dia memeluk Fuji dan pergi. Di tempatnya, air mata tiba-tiba mengalir di mata Sander Ye. Dia hanya melihat Bibi Kiana dan Jagal pergi sampai mereka menghilang dari pandangan. Yelena yang tiba-tiba menghampiri Sander Ye. Dia meraih tangan Sander Ye dan tidak berkata apa-apa, tapi matanya penuh kekhawatiran. Kali ini, Yugi datang dan dia melihat ke arah Sander Ye. "Kita harus bicara." Sander Ye mengangguk. Setelah beberapa saat, Sander Ye dan Yelena yang mengikuti Yugi ke aula utama, Cheno Ye, Fugo Song dan orang-orang kuat negara N lainnya ada di sana. Saat Sander Ye masuk, semua orang di aula sedang menatapnya. Fugo Song menatap Sander Ye, "Tuan Ye, kami semua percaya apa yang dikatakan Cheno dan Kirana, tapi kami masih sedikit skeptis tentang fakta bahwa kamu dapat melawan orang kuat di ranah Shinto. Jadi, kami ingin mencobanya, apakah kamu keberatan?" Sander Ye berkata, "Cobalah." Fugo Song mengangguk, dan dia mengambil langkah maju, dan kekuatan momentum yang kuat segera menghancurkan Sander Ye. Sander Ye mengeluarkan pedang tatanan dan menikamnya. Bang! Tekanan dari momentum itu langsung tertembus. Melihat pemandangan ini, mata Fugo Song tiba-tiba bersinar karena tidak percaya. Biarpun dia tidak berada di ranah Sinoi, dia masih berada di Kaisar Agung Suiwe, yang tidak sebanding dengan ranah insan Xian. Monster! Fugo Song terkejut. Kirana Ye dan yang lainnya juga terlihat sangat rumit saat ini. Ini dia yang namanya monster. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Ada masalah di akademi. Identitas orang-orang di tubuh Zhou tidaklah sederhana. Kalian mungkin tidak bisa bersaing dengan mereka." Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah Yugi yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku sudah memberitahu akademi utama." Saat dia mengatakan itu, dia meliriknya dan berkata, "Jangan khawatir, akademi pasti akan memberimu, Fuji, dan semua orang keadilan dalam masalah ini." Sander Ye mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Di sisi lain, di dalam istana, Bukito Su menatap Zhou di depannya, ekspresinya sangat jelek. Kenapa hal seperti ini terjadi? Zhou tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Aku tidak pernah mengira pria itu adalah monster seperti itu. Dia menyeretku begitu lama. Saat dia berbicara, niat membunuh yang dingin tiba-tiba muncul di matanya. Bukito Su berkata dengan wajah muram, "Bagaimana ini harus diakhiri sekarang?" Zhou meliriknya dan tersenyum, "Kenapa kamu panik?" Bukito Su berkata dengan marah, "Tidak panik. Kalau akademi utama mengirimkan ahli terbaik untuk kembali ke masa lalu, maka..." Zhou tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, hanya ketua pavilion dan dekan yang dapat memobilisasi orang-orang kuat pada level itu." Ketua pavilion saat ini sedang sibuk berhubungan dengan dinasti Zhou dan tidak berada di akademi sama sekali, dan dekan sedang mengembara di suatu tempat. Jadi, ini masalah kecil. Bukito Su ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Zhou berkata lagi, "Kami sudah mengirim orang untuk menghapus jejak waktu di medan perang khusus." Selama jejak waktu terhapus, pada saat itu, bahkan kalau ketua pavilion dan dekan kirim ahli top, tidak akan ada apa-apa, kan? Mendengar ini, ekspresi Bukito Su tiba-tiba menjadi rileks, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dan dia berkata dengan suara yang serius, "Yang paling penting sekarang adalah menangani anak-anak negara Qi dan negara N. Orang-orang dari keluarga dan sekte lain baik-baik saja. Tapi bagaimana rencanamu menghadapi keluarga Ye dan keluarga An?" Zhou berkata dengan tenang, "Orang-orang kami sudah beroperasi." Bukito Su melirik, "Zhou,
Sedikit ketakutan muncul di matanya. Zhou berdiri perlahan. Dia berbalik dan melihat keluar aula, matanya perlahan menjadi dingin. Kultivator pedang muda bernama Yangor Ye itu harus mati. Kota Negara Qi. Di dalam rumah jerami, Bibi Qiana berlutut dan duduk di samping tempat tidur. Di atas tempat tidur terdapat tubuh Fuji. Bibi Qiana dengan lembut menyentuh wajah Fuji dan berkata dengan lembut, "Bukankah kamu bilang kamu ingin mengadakan pernikahan untuk ibu? Bagaimana kamu bisa mengingkari janjimu?" Di sampingnya, si jagal sangat cemas saat melihat Bibi Qiana seperti ini, tapi dia bodoh dan tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya. Setelah sekian lama, Bibi Qiana tiba-tiba menutupi Fuji dengan selimut. Dia melihat ke arah jagal di sampingnya, menyeka wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih sudah merawat kami selama bertahun-tahun." Jagal itu ragu-ragu sejenak, lalu berinisiatif meraih tangan Bibi Qiana, "Kamu dan aku." Bibi Qiana memegang tangan jagal dan menatap jagal yang khawatir. Dia berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal bodoh. Aku akan pergi ke patung dekan di akademi. Aku ingin bertanya pada dekan untuk memberiku keadilan." Jagal itu mengangguk, "Pergi bareng." Bibi Qiana mengangguk. Mereka berdua duduk seperti itu sepanjang malam. Keesokan harinya, saat fajar Bibi Dama membuka matanya, diam saat itu, jagal sudah tidak ada lagi. Bibi Diana buru-buru berjalan keluar, tetapi dia menemukan bahwa pintunya sudah dikunci, dan ada catatan di kuncinya. Di catatan itu ada satu kata besar yang ditulis "mining bahaya". Bibi Qiana tertegun di tempal Mira. Saat fajar, jagal mendatang Akademi Guanxuan, dia melihat patung dekan dan jarak jauh. Dia segera mendekat, tapi saat ini, seorang pria berbaju hitam tiba-tiba berdiri di depannya. Pria berbaju hitam itu menatap ke arah jagal, "Apa yang kamu lakukan?" Jagal itu sedikit gugup, tetapi dia tetap mengumpulkan keberaniannya. "Pau ayahnya Fujil, ada curang dalam kompetisi dan Alu ingin melaporkannya ke dekam." Pria berbaju hitam itu melnik ke arah jagal dan berkata, "Tunggu." Setelah mengatakan itu, dia menghilang. Tidak lama kemudian, pria berbaju hitam muncul lagi di depan si jagal. Pria berbaju hitam itu memandangnya dengan dingin. Si jagal tertegun. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan tanpa sadar menyentuh pisau jagal di pinggangnya. Bang! Tubuh jagal itu langsung terbang. Jagal melihat patung Sander Ye untuk terakhir kalinya di kejauhan dan kemudian berubah menjadi abu, seolah tidak pernah muncul. Bersambung. Bab 1109, kekuatannya lebih rendah dari yang lain. Di Aula Utarna, Sander Ye sedang duduk bersila di tanah, menyembuhkan lukanya. Sekarang dia tidak berbeda dari sebelumnya. Dia mengenakan pakaian dewa dan dapat menyembuhkan diri sendiri dengan cepat setelah terluka. Luka-lukanya saat ini sangat serius. Tidak hanya tubuh fisik dan 5 organ dalamnya, tetapi juga jiwanya sudah rusak parah. Ranahnya saat ini terlalu berbeda dari lawannya. Dia dapat menundanya. Waktu yang singkat itu sudah menjadi batasnya. Selama ini, Yelena yang berada di sisinya. Yelena yang khawatir karena Sander Ye tidak mengucapkan sepatah kata pun selama beberapa hari terakhir. Saat Sander Ye sedang memulihkan diri dari luka-lukanya, seluruh 10.000 negara berada dalam kondisi syok. Kompetisi besar 10.000 negara tiba-tiba terhenti. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tak lama kemudian, banyak rumor bermunculan. Ada yang bilang Zhou curang, ada pula yang bilang negara Qi dan negara N tidak terima kekalahan. Singkatnya, di luar sekarang berantakan. Orang-orang kuat dari Akademi Negara N dan Sekte Pedang datang ke Akademi Negara Qi, dan tujuan kedatangan mereka adalah untuk melindungi Cheno Ye dan yang lainnya. Seluruh kultivator pedang dari Sekte Pedang Negara Qi juga bergegas menuju Akademi Guanxuan Negara Qi,
berjaga di luar aula siang dan malam, melindungi Kirana Ye dan lainnya. Keluarga Ye. Pada hari ini, seorang orang misterius berbaju hitam tiba-tiba datang ke rumah Ye. Di aula utama, Chris Ye dan keluarga Ye memandang orang misterius berbaju hitam dengan ekspresi yang sangat serius. Siapa yang mulia? Orang misterius berbaju hitam tidak berbicara, tetapi hanya mengeluarkan sebuah token. Saat dia melihat token itu, ekspresi Chris Ye tiba-tiba berubah drastis. Kamu. Setelah beberapa saat, Chris Ye tiba-tiba bangkit dan meninggalkan keluarga Ye. Dia datang ke Akademi Guanxuan dan membawa pergi Kirana Ye dengan paksa. Dalam perjalanan pulang, Yugi tiba-tiba menghentikan Chris Ye. Dia menatap Chris Ye. Tuan Ye, apa yang kamu lakukan? Chris Ye berkata dengan suara yang serius, Ketua Yugi, keluarga Ye tidak akan lagi terlibat dalam masalah ini. Yugi langsung mengernyit, dia adalah saksi. Apa maksudmu dengan tidak terlibat? Apakah keluarga Ye diancam? Chris Ye menggelengkan kepalanya, Ketua Yugi, tidak ada yang mengancam keluarga Ye. Kali ini, keterampilan keluarga Ye lebih rendah daripada yang lain, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Setelah mengatakan itu, dia tidak berkata apa-apa lagi dan membawa pergi Kirana Ye dengan paksa. Yugi membeku di tempatnya, seolah memikirkan sesuatu. Dia segera kembali ke akademi. Di dalam rumah Ye, Kirana Ye memelototi Chris Ye dengan marah. Ayah, apa maksudmu? Apa maksudmu keluarga Ye tidak akan terlibat? Tahukah kamu kalau bukan karena Yangor Ye itu, aku akan terbunuh oleh itu orang? Chris Ye menggelengkan kepalanya dan berbisik. Tidak tahu apa yang didengarnya, ekspresi Kirana Ye tiba-tiba berubah drastis. Dia duduk di kursi dan berkata, bagaimana mungkin? Mata Chris Ye penuh dengan kerumitan. Nak, kita tidak bisa menang dalam pertarungan. Kecuali kalau Master Pedang Dunia masih mengakui keluarga Ye, kita tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan mereka. Kirana Ye tiba-tiba bingung, ayah, bagaimana ini bisa terjadi? Chris Ye menggelengkan kepalanya, inilah masyarakat, ini adalah kenyataan. Kirana Ye tiba-tiba mengepalkan tangannya erat-erat. Dia menatap Chris Ye, ayah, kalau bukan karena Yangor Ye, aku akan mati di dalam. Kalau kita tidak peduli sekarang, bagaimana dia bisa melawan mereka sendirian? Dia, Chris Ye berkata dengan tenang, kalau kamu ingin mempertaruhkan nyawa seluruh keluarga Ye, silakan saja. Saat Kirana Ye mendengar ini, wajahnya langsung menjadi pucat. Kultivasi pedang adalah kultivasi hati, kultivasi melakukan apapun yang kamu inginkan, dan kultivasi hati nurani yang bersih. Tetapi dia juga tahu bahwa kalau dia benar-benar melakukan itu, dia mungkin membunuh seluruh keluarga Ye. Tidak punya pilihan. Putus asa. Kirana Ye perlahan menutup matanya. Di saat yang sama Kirana Ye dibawa kembali ke keluarga Ye, Munian juga secara paksa dibawa kembali ke keluargaan. Di aula utama keluargaan, Munian memelototi Linguan, kepala keluargaan. Kenapa? Kenapa begini? Linguan tidak berbicara, tetapi mencelupkan tangannya ke dalam teh, lalu menulis 3 karakter besar di atas meja. Saat melihat 3 kata itu, Munian membeku di tempatnya. Linguan menatap Munian, ekspresinya serius tidak seperti sebelumnya, tidak mudah bagi keluargaan untuk berkembang hingga hari ini. Jangan melakukan hal bodoh dan membawa bencana bagi keluargaan. Munian duduk di kursi dan tidak berkata apa-apa. Linguan menghela nafas dengan suara pelan, aku juga merasa dirugikan dengan masalah ini, tapi tidak ada cara lain. Kita lebih rendah dari orang lain, jadi kita hanya bisa menanggungnya. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Munian dan berkata, kamu harus mengutamakan situasi secara keseluruhan, mengerti? Munian terdiam beberapa saat, lalu mengangguk, jangan khawatir, Patriark, aku tahu konsekuensinya. Linguan mengangguk, itu bagus. Munian berkata lirih,
Kalau dekan mengetahui hal ini, betapa kecewanya dia pada dunia ini. Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya, berdiri dan pergi. Setelah Munian pergi, tiba-tiba Linguan berkata, "Jangan biarkan dia meninggalkan keluarga An." Di sudut, seorang lelaki tua berjalan keluar perlahan. Itu adalah tetua pertama dari keluarga An. Tetua pertama berkata dengan suara yang serius, "Ketua klan, masalah ini memang sedikit membuat frustrasi." Wajah Linguan tanpa ekspresi, "Aku hanya bisa menahannya." Tetua pertama menghela nafas dengan suara rendah, "Kalau Dewa Budo masih ada di keluarga kita, mana mungkin kita begitu sedih." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Bertarung. Kamu harus memiliki orang-orang yang memenuhi syarat untuk bertarung. Keluarga An tidak mampu bertarung sekarang. Munian tidak meninggalkan rumah, melainkan kembali ke kamarnya. Dia duduk diam di depan jendela. Saat ini, dia memikirkan Yangor Ye bersedia mengajarinya ilmu pedang. Dia memikirkan Yangor Ye dengan paksa menahan orang kuat misterius itu dalam ruang dan waktu khusus dan menyelamatkan mereka semua. Dia memikirkan Kinaan lagi. Sepupunya mengajarinya bahwa dia harus menjadi pria yang berintegritas, memiliki hati nurani yang bersih, dan tidak mempermalukan leluhur keluarga An. Munian menarik nafas dalam-dalam. Dia langsung mengeluarkan jimat transmisi, lalu berkata, "Kak, masalah ini sangat penting dan mungkin membawa bencana bagi keluarga An. Tetapi, kakak Yangor Ye baik padaku. Kalau aku hanya duduk dan tidak melakukan apapun, aku benar-benar bersalah pada hati nurani. Tetapi, aku lemah, jadi tolong bantu aku." Setelah beberapa saat, dia menghancurkan jimat teleportasi itu. Transmisi suara berubah menjadi nyala api yang menembus ruang dan menghilang. Di langit di atas negara Qi, jimat itu tiba-tiba dikunci oleh kekuatan misterius. Detik berikutnya, jimat itu berubah menjadi abu. Negara N. Irfan Ye memandang pria berbaju hitam di depannya. "Kalau keluarga Ye kami tidak berkompromi, apakah kamu akan menghancurkan keluarga Ye?" Pria berbaju hitam dengan suara serak berkata, "Ketua keluarga Irfan Ye terlalu serius. Aku datang bukan untuk mengancam keluarga Ye, tapi aku ingin memberitahu Ketua Irfan Ye bahwa kalau kompetisi 10.000 negara dibuka kembali, maaf saja, channel Ye pasti akan mati. Karena Zhou bukan hanya memiliki tubuh setengah iblis dan sudah berada di ranah Kaisar Agung." Kaisar Agung. Ekspresi Irfan Ye tiba-tiba berubah, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Pria berbaju hitam melanjutkan, "Ketua Irfan Ye, kami tidak berniat menjadi musuh keluarga Ye. Tidak hanya itu, kami juga ingin berteman dengan keluarga Ye selamanya. Kali ini, tujuan kami hanyalah menjadi yang pertama dan dengan kekuatan Zhou, dia pasti bisa menjadi juara pertama. Kalau channel Ye merasa tidak puas, dia bisa menantang Zhou kapan saja. Kalau menang, Zhou bisa mundur dari kompetisi kapan saja." Wajah Irfan Ye muram dan dia tidak berbicara. Pria berbaju hitam melanjutkan, "Masalah ini terjadi kali ini karena kultivator pedang muda bernama Yangor Ye. Target kami kali ini juga dia. Kami hanya berharap keluarga Ye tidak ikut campur dalam masalah ini. Kalau keluarga Ye tidak ikut campur dalam hal ini, keluarga kami dianggap berhutang budi pada keluarga Ye. Tidak hanya itu, keluarga kami dapat membantu keluarga Ye memenangkan juara pertama dalam kompetisi 10.000 negara di alam bawah. Untuk hal ini, Ketua Irfan Ye tidak akan meragukan kekuatan keluarga kami, kan?" Irfan Ve terdiam dan masih tidak berbicara. Pria berbaju hitam berdiri dan berkata, "Aku yakin Ketua Irfan Ye tidak akan merusak hubungan antara keluarga kami dan keluarga Ye demi orang luar yang tidak ada hubungannya." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Di aula, Irfan Ye terdiam untuk waktu yang lama dan kemudian menghela nafas dalam-dalam. Pada saat ini, tetua pertama dari keluarga Ye masuk ke aula.
Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "Pemimpin klan." Irfan Ye berkata dengan lembut, "Seharusnya tidak seperti ini." Tetua pertama berkata dengan sungguh-sungguh, "Pemimpin klan, saat ini, keluarga Ye tidak bisa hanya membedakan antara benar dan salah, tapi juga harus melihat pro dan kontra. Terlebih lagi, menurut aku masalah ini tidak dapat menjatuhkan mereka. Biarpun keluarga Ye memiliki Sander, pemimpin keluarga juga tahu, Sander bukanlah kerabat sedarah keluarga Ye, jadi ketika mereka datang untuk memberitahu kita hal ini, mereka sebenarnya sudah memberikan muka untuk keluarga Ye kita." Irfan Ye menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, merasa sedikit tidak berdaya. Biarpun keluarga Ye sangat makmur sekarang, itu semua berkat Sander Ye. Biarpun keluarga Ye sudah berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, di seluruh alam semesta Guanxuan, dalam hal kekuatan, mereka tidak sebaik tingkat ketiga. Di pusat Akademi Guanxuan, mereka tidak ada kekuatan nyata sama sekali. Dapat dikatakan bahwa tanpa hubungan Sander Ye, keluarga Ye akan menjadi inferior. Bahkan kalau Irfan Ye ingin campur tangan dalam masalah ini, dia tidak dapat melakukannya karena keluarga Ye tidak dapat mempengaruhi kampus utama Akademi Guanxuan. Tetua pertama berkata dengan sungguh-sungguh, "Pemimpin klan, kalau keluarga Ye ingin campur tangan, satu-satunya pilihan adalah menghubungi Sander secara langsung. Tapi kamu juga memahami bahwa dibandingkan kita, hubungan orang itu dengan Sander lebih." Berbicara tentang ini, dia tidak berkata apa-apa lagi. Irfan Ye kaget, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Di sisi lain, Hanus terlihat sangat serius saat ini, karena ada seorang orang misterius berbaju hitam berdiri di depannya. Pria berbaju hitam itu menatap Hanus tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, aura kuat tiba-tiba muncul dari tubuh Hanus. Pria berbaju hitam itu mengerutkan kening. Suara misterius di Hanus tertawa dan berkata, "Apakah kamu ingin membunuh orang dan membungkam mereka?" Pria berbaju hitam berkata dengan tenang, "Itu tergantung apakah kamu tahu situasi atau tidak." Suara misterius di tubuh Hanus tertawa dan berkata, "Itu tergantung seberapa kuat latar belakangmu." Pria berbaju hitam melambaikan lengan bajunya, dan sebuah tanda muncul di depan Hanus. Sesaat kemudian, suara misterius itu tiba-tiba berkata, "Kami tidak akan terlibat dalam masalah ini." Pria berbaju hitam itu menatap suara misterius itu dengan dingin, "Ingat apa yang kamu katakan." Setelah itu, dia berbalik dan menghilang di ujung langit. Hanus berkata dengan suara gemetar, "Guru, mereka ternyata orang bernama Yangor Ye itu pasti akan mati." Suara misterius itu berbisik, "Belum tentu." Hanus tercengang, "Guru." Suara misterius itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu kembali dulu." Saat dia berbicara, sesosok hantu naik ke langit dari tubuh Hanus. Hantu itu datang ke awan. Dia melihat ke arah Akademi Negara Qi di kejauhan dan berkata dengan lembut, "Pedang jiwa orang itu ternyata adalah tatanan, dengan pedang sebagai tatanan. Kalau aku tidak pernah menciptakan tatanan sebelumnya, aku tidak akan mengenalinya." Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba matanya membelalak. Tidak mungkin reinkarnasi untuk kultivasi ulak dari Raja Pelindung si bajingan itu, kan? Sial, bajingan itu seharusnya tidak begitu kurang kerjaan kan? Buset. Akademi Guanxuan Negara Qi, di dalam aula. Yugi tiba-tiba masuk ke aula. Dia melihat ke arah Sander Ye. Sander Ye perlahan membuka matanya, seseorang datang dari Akademi Utama. Yugi menatap Sander Ye tanpa berbicara. Sander Ye sedikit mengemyit, sesuatu sudah terjadi. Yugi mengangguk, baru saja, semua kader super negara Qi dan negara N sudah dibawa pulang, dan mereka memutuskan untuk tidak ikut campur dalam masalah ini lagi. Sander Ye menatap Yugi, keluarga An dan keluarga Ye. Yugi berkata dengan sungguh-sungguh, sama. Sander Ye mengerutkan kening. Pada saat ini,
Seorang lelaki tua tiba-tiba masuk ke aula. Dia melirik Sander Ye dan ragu-ragu untuk berbicara. Yugi berkata, "Katakan." Orang tua itu berkata dengan suara yang serius, "Ketua Sekte, Tuan Ye, baru saja mendapat kabar bahwa ayah Fuji, si Jagal, datang ke akademi untuk mengeluh di pagi hari, dan dia menghilang." Wajah Sander Ye berubah drastis dalam sekejap. Bersambung.